sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Furqon sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. Yang saya hormati Profesor Eko Ibrahim selaku Ketua Asosiasi apa namanya? Asosiasi Perguruan Tinggi yang ngurus teknologi informasi lah, pokoknya yang begitu gitu. Dulu Pak Eko pernah cerita pada saya tentang ini ketika beberapa tahun lalu beliau datang ke sini juga. Kemudian yang saya hormati para narasumber, Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Wawan Setiawan sebagai Ketua Panitia. Tadi disampaikan bahwa peserta Hut Nasional kedua ini berasal dari seluruh penjuru tanah air dan menjadi salah satu upaya untuk menjadi perekat NKRI. Kemudian di dalam kesempatan yang di sisi lainnya kita tahu bahwa saat ini NKRI tengah dihadapkan kepada persoalan tuntutan di berbagai lini untuk peningkatan kesejahteraan ya, taraf hidup masyarakat yang semakin hari ini semakin menjadi perhatian semua pihak. Secara khusus terkait dengan implementasi kurikulum 2013, saya sangat yakin bahwa semuanya memahami betul bagaimana kalau kurikulum 2013 itu dilaksanakan secara utuh, maka di situ yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, kegalauan bukan hanya sebetulnya dialami oleh para guru TIK, tetapi justru pada semua mata pelajaran. Betapa tidak ketika kita bicara tentang implementasi kurikulum 2013 yang mengedepankan esensi dari pendidikan karakter yang terintegrasi satu sama lain, maka pertanyaannya, mampukah pembangunan integritas manusia yang berkarakter, katakanlah karakter Indonesia, tetapi mereka akan harus hidup di zaman global yang dimediasi oleh hebatnya teknologi informasi, itu akan bisa terwujud. Sementara kita tahu bahwa NKRI ini merentang dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi yang sangat beragam, baik itu geografinya, kondisi alamnya, budayanya, tingkat kecerdasannya, dan segalanya memang berbeda. Kalau kita perhatikan misalnya suku-suku bangsa di NKRI negara kita ini, se-Nusantara ini, begitu banyak, ragam berpikirnya juga pasti berbeda. Dengan jumlah bahasa yang lebih dari 700 bahasa yang merentang dari Sabang sampai Merauke, maka itu pasti akan menjadi tantangan tersendiri ketika kita mau membangun sebuah karakter yang utuh dikaitkan dengan kerangka yang ada di dalam kurikulum 2013 ini. Oleh karena itu, tantangan akan menjadi sangat besar ketika fasilitas yang diharapkan, yang dimintakan oleh kurikulum sebagai prasyarat terjadinya sebuah proses pembelajaran yang optimal itu tidak dipenuhi pada batas yang paling minimal sekalipun. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu sekalian yang perlu memperoleh perhatian khusus dari kita semua. Kalau kita baca
sebuah buku yang ditulis oleh Patrick Griffin terkait dengan 21st Century Skills, keterampilan manusia di abad 21. Ini menunjukkan bahwa di abad 21 itu manusia yang akan dihasilkan dari jalur pendidikan formal itu adalah manusia-manusia yang pasti akan melek dengan IT. Tetapi persoalannya ketika kita beberapa saat kita menyaksikan seolah-olah guru IT, guru TIK itu menjadi tukang karena dia justru mengajarkan bagaimana IT itu dipakai, ya, memahami IT, memahami TIK. Patrick Griffin justru berpikir yang lain, karena mestinya katakanlah dalam pemahaman dia setelah melakukan berbagai riset di berbagai negara, dia sampai kepada kesimpulan bahwa TIK itu mestinya memang tidak menjadi mata pelajaran tersendiri yang akan terpisah dari mata pelajaran yang lain. Tetapi TIK justru harus menjadi backbone, menjadi tulang punggung dari setiap mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Artinya sudut pandang kita bahwa guru TIK itu harus memisahkan diri menjadi sebuah mata pelajaran tersendiri yang mempunyai mata pelajaran sendiri yang diampunya, maka itu nanti bisa saja TIK akan menjadi termarginalisasi karena dia akan terbatas kepada bagaimana mengajarkan keterampilan memainkan TIK yang sangat terbatas tadi. Tetapi dalam pandangan Patrick Griffin, justru sebaliknya, TIK itu adalah backbone. TIK itu adalah tulang punggung untuk semua mata pelajaran. Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, saya bersama Pak Rektor bertemu khusus dengan Patrick Griffin untuk mengkonfirmasi gagasan-gagasan dia tentang 21st Century Skills ini. Lalu di dalam model yang dikembangkannya, model pembelajaran yang dimediasi dengan TIK, yang dia katakan beginilah cara kita membangun keterampilan manusia abad 21, sebutlah misalnya berbicara tentang kolaborasi, tentang kerjasama. Bisa dibayangkan saya berada di satu sisi, kemudian Pak Rektor berada di sisi lain. Saya diminta untuk melakukan simulasi bersama Pak Rektor. Bagaimana saya di satu sisi, katakanlah berada di dunia sebelah kanan, kemudian Pak Rektor berada di dunia sebelah kiri, menghadapi sebuah masalah yang masalah itu tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri, tapi saya akan harus berkomunikasi melalui media yang dia kembangkan, kemudian harus sampai kepada keputusan yang akan saling menguntungkan. Karena kalau ada sebuah keputusan yang tidak balance difikirkannya, maka kerugian yang akan diperoleh. Nah, Patrick Griffin waktu itu mengatakan beginilah fungsi dari TIK sesungguhnya, bukan urusan bagaimana mahasiswa, bagaimana murid di sekolah menengah atas, bagaimana murid di sebuah sekolah menengah pertama atau pendidikan dasar itu diajari untuk katakanlah mengetik, memainkan internet, bukan hanya itu, tetapi jauh lebih dari itu. Dengan TIK kita bisa memfasilitasi belajar yang jauh lebih baik dan lebih berhasil. Karena ke depan urusan tatap muka, komunikasi yang bersemuka itu akan semakin terbatas. Maka media yang dibangun, media pembelajaran yang dibangun melalui TIK itu justru
menjadi sebuah alternatif di dalam pengembangan materi ajaran. Artinya, kita akan harus bisa meyakinkan, katakanlah seorang guru PKN, seorang guru bahasa, seorang guru kimia, dan guru-guru yang lainnya itu mau tidak mau dia akan harus melek TIK. Nah, kalau guru TIK-nya sendiri justru malah sebaliknya, ya, memarjinalkan diri dan menuntut untuk pembelajaran yang khusus hanya terkait dengan TIK tanpa mengaitkannya dengan yang lain, maka ini saya pikir adalah sebuah kemunduran. Karena peran dari TIK akan mengecil kalau hanya seperti itu. Justru dalam pikiran-pikiran yang berkembang, dalam diskusi-diskusi yang kita kemukakan di dalam berbagai forum, bagaimana kita bisa membekali semua orang dengan keterampilan TIK yang bermartabat. Artinya di sini tantangan para guru TIK itu akan menjadi sangat besar dan dia akan memerankan peran yang sangat penting. Ya. Saya terus terang belum membaca apa isi dari Permendikbud tentang yang tadi disebutkan oleh Pak Wawan itu, ya. Bagaimana isinya, ya, dan bagaimana kedepannya, saya terus terang tidak sampai hari ini belum membacanya. Nah, tetapi dengan gambaran yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi, maka ada harapan baik, ya. Dan tentu saja tantangan yang lebih besar yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu para guru TIK. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada sebuah tantangan tersendiri yang dihadapi oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan calon guru TIK. Ada tantangan tersendiri. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan perdebatan yang katakanlah tidak kunjung usai antara guru-guru atau dosen-dosen pada mereka yang masuk kepada kelompok program studi atau jurusan atau departemen yang kita sebut dengan teknologi pendidikan di satu sisi, dan di sisi lain ada guru, kelompok dosen, pengamat, peneliti yang masuk ke dalam kelompok departemen, jurusan atau program studi pendidikan ilmu komputer. Sesungguhnya siapa yang paling berhak? Masing-masing mengklaim ini kami berhak untuk mengajarkan ini. Tetapi begitu masuk ke sekolah, ya, apalagi kalau sudah urusannya dengan rekrutmen PNS, ini yang benar itu lulusan dari Tekpen, Kurtek, atau guru-guru yang diluluskan dari program studi pendidikan ilmu komputer. Karena otonomi daerah, maka menjadi bingung para pengambil kebijakan di daerah itu. Harus memfasilitasi orang dari TIK kah? Atau harus memfasilitasi orang yang lulus dari Tekpen itu atau Kurtek, kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, diskusi ini semakin mengerucut, ya. Tampaknya sudah terjadi pemahaman yang lebih baik di mana masing-masing akan harus bergerak. Tetapi bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan para calon guru TIK, ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita berbicara tentang jenis kurikulum seperti apa yang akan harus disiapkan, yang akan harus disediakan oleh para penyedia jasa pendidikan guru TIK ini, sehingga dia betul-betul bisa mewadahi kepentingan ketika semua lulusannya akan harus masuk ke jenjang persekolahan, ya, menghadapi para guru, para siswa nanti di sekolah. Harus seperti apa? Nah, tentu saja kalau tadi kita berpikir terjadinya integrasi, ya, fasilitasi yang diberikan oleh para guru TIK, yang dimana TIK itu adalah menjadi backbone dari setiap mata pelajaran di sekolah, maka tantangannya akan menjadi sangat berat.
Karena di situ dalam pikiran saya, guru TIK bukan, atau para calon guru TIK bukan hanya harus dibekali dengan keterampilan terkait dengan ilmu ke-TIK-annya, tetapi juga ada dua sisi yang lainnya. Pertama, sisi-sisi yang terkait dengan pembelajarannya, dan yang kedua terkait dengan sifat interaktif atau sosialnya sebuah proses pembelajaran. Ya. Ini saya pikir yang akan harus dikembangkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang memiliki program studi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan untuk para calon guru TIK di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja kegiatan yang sudah berlangsung kedua kali ini diharapkan bisa menghasilkan butir-butir yang betul-betul menjadi perhatian, perbaikan, baik itu bentuknya regulasi ke depan ataupun terkait dengan hal yang lebih akademik dan bisa diimplementasikan di jenjang persekolahan. Kehadiran Bapak Ibu di forum ini akan katakanlah memberikan arah bagaimana ke depannya peran dari para guru TIK ini. Yang pasti di sini yang hadir bukan hanya para guru TIK, bukan hanya para dosen, tetapi juga sejumlah lainnya adalah para pengambil kebijakan di perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk itu tentu saja yang namanya forum, yang namanya rembuk, yang namanya rembuk itu adalah untuk mencapai kesepahaman. Namanya juga rembuk. Kalau diskusi beda, ya. Diskusi itu belum tentu sampai kepada kesimpulan yang guyup. Namanya juga diskusi. Diskusi itu bisa berbeda pendapat, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Namanya juga diskusi. Bisa saja tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan yang menjadi isu di dalam diskusi itu. Tetapi dengan mengambil heading, ya, mengambil title rembuk nasional. Saya orang bahasa, saya pernah menjadi kepala pusat bahasa Kementerian Pendidikan. Ya, seringkali ada rembuk ya, di kementerian itu. Nah, yang namanya rembuk itu menurut bahasa itu adalah upaya untuk sampai kepada kesepahaman yang akhirnya guyup, ya. Mudah-mudahan mengerti kata guyup. Guyup itu sepakat, ya. Sepakat untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja nanti butir-butir yang dibahas dalam rembuk nasional itu betul-betul nanti menjadi kesepakatan-kesepakatan yang bisa dilaksanakan, bukan hanya berupa gagasan-gagasan yang tidak membumi, tetapi justru akan harus melihat kepada kondisi yang real yang ada di dalam lingkungan kita. Dan tentu saja karena yang namanya juga rembuk, maka dalam rembuk itu diharapkan tidak ada lagi katakanlah disiden, ya. Disiden itu yang hengkang begitu, ya, dari kesepakatan itu. Kalau semua sudah sepakat, ya, di perguruan tinggi mau apa yang dilakukan, di sekolah apa yang mau dilakukan, maka kata orang der saja tinggal lakukan begitu, ya. Prak gerak laksanakan, gitu kata orang Sunda, prak der, gitu, ya. Jadi tidak kemudian ini kayaknya nggak bisa, ini kayaknya nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Nah, jadi apa-apa yang menjadi hasil dari rembuk ini, saya sangat berharap itu akan menjadi kesepakatan yang akan mengikat dan akan memartabatkan semuanya gitu. Bukan hanya memartabatkan satu pihak, tapi juga memartabatkan semuanya gitu. Ya, karena Bapak dan Ibu semua ini berada di dalam naungan dari asosiasi.
Ketika sebuah asosiasi berembuk yang menghadirkan anggota-anggotanya, maka disitulah dicapai kesepahaman-kesepahaman yang menjadikan mufakat dari semua pihak. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadir ke kampus Universitas Pendidikan Indonesia ini, yang tadi dikatakan ini kedua kali Bapak Ibu hadir ke tempat ini untuk melaksanakan rembuk, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu yang kedua ini akan memberikan kesan yang jauh lebih positif tentang khususnya Universitas Pendidikan Indonesia dan umumnya tentang Kota Bandung yang Bapak Ibu singgahi saat ini gitu. Komposisi peserta saya tidak tahu berapa dari Sabang sana, dari barat sampai kepada Merauke di timur, tapi dari jumlah 500 lebih tadi tampaknya ada representasi dari daerah masing-masing. Dan ini harus terus dibuka, Bapak. Ya, atas nama Bapak Ibu sekalian, seizin Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, maka dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Rembuk Nasional kedua Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional dengan tema peran strategis guru TIK dan KKPI di sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas kalau ada kekurangan, kalau tidak ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.